Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Peristiwa kebakaran Selasa dini hari 9 Agustus 2022 yang melanda sebuah rumah di Kelurahan Lapai, Kecamatan Nangkalu yang bersebelahan dengan rumah salah seorang anggota DPRD Kota Padang dikunjungi oleh Ketua DPD LPM Kota Padang dengan jajaran pengurusnya Kamis siang 11 Agustus 2022. Irwan Basir, Ketua DPD LPM Kota Padang, yang selalu hadir memberikan dukungan moral kepada para korban yang rumah dan isinya ludes dilalap sejago merah ini, tidak saja menyemangati para korban untuk segera bangkit dari keterpurukan, tapi juga membantu meringankan derita para korban dengan memberikan uang tunai dan sembako. Irwan Basir juga mengajak semua pihak untuk meluangkan waktu sesaat memberikan kepedulian sosial, barik samo dipiku, ringan samo dijinjiang, agar para korban kebakaran sabar dan tawakal menerima cobaan dan segera bangkit dari keterpurukan. Kita melihat tidak ada yang bisa dipakai dan sudah habis semua. Tentu perhatian kita semua, nilai-nilai daripada kesetiakawanan, nilai-nilai pada solidaritas, nilai tanggung jawab sebagai Ahlul Nanas, hubungan kita sama manusia, dan tentu sebagai hierarki kehidupan kita di kelurahan ini, Kelurahan Lapai, Pak Lurah kita banggakan hadir bersama kita, dan ini menandakan bahwa antara masyarakat dengan pemerintah dengan LPM pada tingkat lapis kelurahan, kecamatan dan kota, bahkan provinsi, itu adalah satu bentuk hubungan manusia. Jadi jangan kita melihat hubungan itu secara formal saja. Secara informal, kewajiban kita semua untuk membantu kondisi-kondisi emergensi pers mayor ini di tengah-tengah masyarakat kita. Peranan pemerintah dan peranan masyarakat itu akan sinergis apabila kita saling bisa melihat situasi dan kondisi yang objektif dan transparan, serta bisa bersama-sama tiba di mato dan dipiciam, tiba di parik dari kampihan. Keluarga kita tidak ada bedanya. Tidak ada apakah itu si kaya, apakah itu si miskin, atau yang lainnya. Tapi yang kita lihat adalah hari ini kondisi beliau ditimpa musibah kebakaran. Suatu bentuk bencana sosial yang ada. Kalau kita lihat anggaran di daerah ini memang nggak ada untuk bencana sosial ini. Saya tahu betul itu karena saya orang bencana dulunya. Tetapi ketika masyarakat bisa bersama-sama, tentu hal ini menjadikan suatu penyejuk bagi keluarga kita di sini. Apalagi berkat koordinasi ketua LPM kecamatan, kelurahan, dan kami ini adalah pemancing. Artinya memberikan suatu bentuk-bentuk terobosan, sentuhan hati dan peduli kemanusiaan itu tidak hanya sebagai retorika, tapi bisa menjembatani dan bisa membawa inspirasi bagi yang lain untuk bisa bersama-sama meninjau serta membantu setidak-tidaknya mantontangi yang sedang diduga ini. Lurah Lapai yang turut hadir menyambut kedatangan Irwan Basir dan rombongan di lokasi kebakaran mengingatkan pada semua warga agar selalu waspada dengan risiko kebakaran. Pastikan jaringan listrik dan kompor rumah aman, terhindar dari kebocoran dan konsleting. Lurah Lapai menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Ketua DPD LPM Kota Padang akan musibah yang menimpa warganya dan juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kepedulian sosial guna meringankan beban mereka yang ditimpa musibah kebakaran. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua dan jajaran telah bersimpati kepada warga kami, telah menjadi sitawa sidingin untuk warga kami yang tertimpa musibah pada hari Selasa kemarin, yang mana seperti kita lihat bersama tidak ada satupun yang layak buat diperbaiki lagi. Ya kalau untuk luka pasti sangat mendalam bagi warga kita, tapi alhamdulillah sampai saat sekarang masih banyak perhatian-perhatian kepada warga kita yang bisa menguatkan beliau dan keluarga.
Kepedulian Irwan Basir Datuk Rajo Alam dalam membantu korban kebakaran di Lapai, Kecamatan Nanggalo juga diikuti oleh para ketua RT dan mahasiswa KKN di kelurahan tersebut memberikan hasil badoncek mereka berupa uang tunai untuk meringankan beban korban kebakaran. Ambo diseko di gadangan dari sejak mulai lagi. Dulu Pak tahu bahwa jadi kebakaran. Ambo dikontak sama kemenakan Ambo setengah sampai iya pagi. Kejadiannya jam berapa? Ambo dapat kabar keluar sampai di situ sekitar jam 3. Iya, 3 pagi. Dari yang Pak terima informasi ketika terjadi kebakaran, barang-barang apa yang bisa diselamatkan? Yang bisa diselamatkan alhamdulillah itu kendaraan bermotor aja. Itu yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Barang-barang yang lain nggak bisa diselamatkan? Tidak ada yang bisa tidak ada bisa diselamatkan lagi. Ibu, nama siapa? Hermawati. Hermawati. Ya, perempuan yang paling tua anak ibu. Ibu tinggal di situ? Oh, anak dengan kami kan bolak-balik aja. Kami bukan Ya, di Bakadai di luar. Kami merasa bersyukur atas perhatian dari lingkungan dan pemerintahan kota. Yang pertama sekali dari lingkungan tetangga kami. Waktu kejadian tuh tetanggalah yang membawa orang tua kami ke masjid. Terus tetangga pula lah yang menyediakan kami makan. Pokoknya kami diselesaikan makan. Terus dari lingkungan adik, kebetulan kami kan semua 8, jadi dari teman-teman adik dari pada sekolah kan di Daerah Iman, orang dari Yayasan Dharma udah langsung ke sini, nah dari sekolah pokoknya dari lingkungan daerah pemerintahan dari camat, Pak Lurah, semuanya udah langsung datang ke sini. Sampai di sini Sampai hari ini pun tetap kita PPM Kota Padang. PPM Kota Padang. Buat sementara penghuni rumah yang biasa tinggal di sini kemana mengungsi? Bagaimana? Oh, ke rumah adik kami di Asrama Lolong. LPN Jaya Kota Padang Maju. PAU TV berkabar untuk Nagari.